Sobat tahu, wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang. Suatu wabah dapat terbatas pada ruang lingkup kecil ataupun ruang lingkup yang lebih luas atau bahkan lingkup global, yaitu pandemi. Dalam sejarah manusia, telah terjadi banyak wabah besar atau pandemi yang cukup signifikan. Penyakit dalam wabah-wabah tersebut biasanya merupakan penyakit yang ditularkan oleh hewan yang terjadi bersama dengan domestikasi hewan seperti influenza dan tuberkulosa. Berikut adalah beberapa wabah besar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Wabah Justinianus. Wabah Justinianus adalah pandemik yang menyerang Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 541 sampai 542 Masehi. Menurut penelitian, penyebabnya adalah Yersinia pestis, yaitu bakteri gram negatif yang dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen organisme yang menyebabkan penyakit pes atau sampar. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga, umumnya kutu, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus dan juga marmut yang terinfeksi oleh wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit manusia dan menyebarkan kepada manusia. Pengaruh sosial dan kultural dari wabah ini dapat disamakan dengan kematian hitam. Dalam pandangan sejarawan, abad ke-6, cakupan wabahnya hampir seluruh dunia, terutama menyerang Asia Selatan dan Asia Tengah, Afrika Utara dan Arabia, serta Eropa. Studi genetis mengarah pada Cina sebagai sumber penularan. Sampai sekitar tahun 750 Masehi, wabah ini kembali di tiap generasi di Mediterania. Gelombang penyakit juga berpengaruh terhadap masa depan sejarah Eropa. Sejarah modern menamai wabah ini berdasarkan nama Kaisar Romawi Justinianus I yang berkuasa pada saat itu. Justinianus I juga mengidap penyakit tersebut, namun merupakan satu dari sedikit orang yang berhasil bertahan hidup. Wabah hitam, Black Death. Maut hitam disebut juga wabah hitam atau Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fasilitas yang berbeda hingga abad 17. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain wabah Italia, wabah besar London, wabah besar Wina, wabah besar Marseille, serta wabah pada tahun 1771 di Moskwa. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut pada bagian lain dunia, yaitu di Afrika Tengah, Oriental, Madagaskar, Asia, serta beberapa bagian Amerika Selatan. Wabah kolera. Penyakit kolera, juga disebut Asiatic cholera, adalah penyakit menular di saluran pencernaan yang disebabkan oleh Bacterium Vibrio cholerae. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam tubuh melalui air minum yang terkontaminasi oleh sanitasi yang tidak benar atau dengan memakan ikan yang tidak dimasak benar, terutama kerang. Gejalanya termasuk diare, perut kram, mual, muntah, serta dehidrasi. Kematian biasanya disebabkan oleh dehidrasi. Kalau dibiarkan serta tidak dirawat, maka penderita beresiko kematian tinggi. Perawatan dapat dilakukan dengan rehidrasi agresif atau regimen, biasanya diberikan secara intravena secara berkelanjutan sampai diare berhenti. Berikut wabah kolera yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Pandemi pertama 1816 sampai 1826. Pandemi kedua 1829 sampai 1851.
Pandemi ketiga 1852 sampai 1860. Pandemi keempat 1863 sampai 1875 dimulai di Indonesia pada tahun 1961 disebut Cholera Eltor. Influenza. Influenza yang lebih dikenal dengan sebutan flu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari familia Orthomyxoviridae atau sering disebut virus influenza. Pertama kali dia akan menyerang unggas serta mamalia. Gejala yang paling umum dari penyakit ini adalah menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala berat, batuk, kelelahan, dan rasa tidak nyaman secara umum. Berikut wabah influenza yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Flu Asiatik 1889 sampai 1890, flu Spanyol 1918, flu Asia 1957 sampai 1958, flu Hong Kong 1968 sampai 1969. Pandemi flu 2009, flu burung 1997. HIV AIDS. HIV AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau bisa disebut HIV, sehingga menyebabkan terjadinya AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Tanpa pengobatan, seorang penderita HIV bisa bertahan hidup selama 9 sampai 11 tahun setelah terinfeksi, tergantung dari tipe AIDS-nya. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan penurunan sistem imun. Penyaluran HIV bisa melalui penyaluran darah, cairan vagina, dan juga ASI. HIV bekerja dengan membunuh sel-sel penting yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya adalah sel T pembantu mikrofaga, sel dendritik. Berawal dari virus simpanse di Afrika Barat pada tahun 1920-an, penyakit HIV atau AIDS ditemukan pertama kali 1976 di Kongo dan ditetapkan sebagai pandemi global sejak tahun 1981. Sampai sekarang masih ditemukan penyakit ini. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan saat ini, penyakit HIV AIDS menewaskan 36 juta jiwa dari seluruh penjuru dunia. SARS. SARS adalah sebuah jenis penyakit pneumonia, yaitu radang paru-paru, adalah kondisi pada paru, utamanya mempengaruhi kantung-kantung udara mikroskopik yang dikenal sebagai alveolus. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dan lebih jarang mikroorganisme lainnya, obat-obat tertentu, dan kondisi lain seperti penyakit autoimun. SARS pertama kali muncul pada November 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok, Cina. SARS sekarang dipercayai disebabkan oleh virus SARS. Sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. Setelah Tiongkok, SARS menyebar sangat cepat, mencapai negeri tetangga Hong Kong dan juga Vietnam. Pada akhir Februari 2003, kemudian ke negara lain dengan perantaraan wisatawan internasional. Kasus terakhir dari epidemi ini terjadi pada Juni 2003. Dalam wabah itu, setidaknya 8.069 kasus muncul dan menewaskan 775 orang. Ebola. Ebola pertama kali muncul di Sudan dan Republik Demokratik Kongo tahun 1976.
Tahun 2014 menginfeksi warga Afrika Barat. Sekitar tahun 2013 sampai 2016 menyebabkan 11.325 kematian dari 28.600 orang yang telah terinfeksi. Kasus pertama ditemukan di sebuah desa kecil di Guinea pada tahun 2014 dan menyebar ke beberapa negara tetangga di Afrika Barat. Di antaranya adalah Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Ebola ditularkan dari hewan liar, yaitu kelelawar buah, landak, dan primata, serta hewan lainnya. Ditularkan melalui ke manusia lalu menyebar dengan transmisi antar manusia melalui kontak langsung dengan darah, sekresi, organ, atau cairan tubuh dari orang yang terinfeksi pada permukaan dan bahan-bahan, misalnya tempat tidur, serta pakaian yang telah terkontaminasi dengan cairan terinfeksi dari virus ini. Virus ini bermula dari seekor kelelawar yang menggigit anak umur 1 tahun di Guinea, Conakry, Afrika. Coronavirus. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019, singkatan dari COVID-19, yang terjadi di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 17 September 2020, lebih dari 29.864.555 orang telah dilaporkan lebih dari 210 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 940.651 orang meninggal dunia dan lebih dari 20.317.519 orang telah sembuh. Virus SARS atau COVID-19 menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala. Meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan diantaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terindikasi dari virus COVID-19 tersebut. Itulah beberapa wabah penyakit mematikan yang pernah terjadi selama sejarah umat manusia versi Cari Tahu Aja. Selalu jaga kesehatan dan budayakan pola hidup yang sehat ya, Sobat Tahu Aja. Karena sehat itu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Gimana? Jadi tambahkan wawasan dan ilmu baru? Jika iya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya Sobat Tahu Aja. Terima kasih Sobat Tahu Aja, makin tahu dan tambah tahu. Bye-bye.